Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, perayaan Hari Raya Nyepi serentak dilakukan umat Hindu di berbagai daerah. Di Kota Mataram, sejumlah ruas jalan dan kompleks pertokoan ditutup total untuk menghormati umat Hindu yang tengah melakukan tapa berata penyepian. Sepasang suami istri diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena nekat menanam narkotika jenis ganja di pekarangan rumahnya di Dusun Penjor, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Sebuah kawasan konservasi pelestarian tanaman mangrove di Kabupaten Lombok Barat kini menjadi kawasan alternatif berwisata karena menyimpan keindahan panorama hutan mangrove dan pesona ribuan kepiting yang hidup di dalamnya. bersama saya Rian Mohdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Perayaan Hari Raya Nyepi serentak dilakukan umat Hindu di berbagai daerah. Di Kota Mataram, sejumlah ruas jalan dan kompleks pertokoan ditutup total untuk menghormati umat Hindu yang tengah melakukan tapa berata penyepian. Meski tidak dirayakan seluruh warganya, namun untuk sebagai bentuk toleransi, pihak Muspida sendiri menghimbau warga untuk tidak melintas di perkampungan warga yang merayakan Nyepi. Seperti halnya di Bali, suasana sepi dan nol aktivitas menjadi pemandangan yang terpantau di sejumlah kawasan perkampungan umat Hindu di sejumlah titik di Kota Mataram Kamis hari ini. Di kawasan Cakranagara Mataram misalnya, sejumlah ruas jalan yang biasanya dilalui warga masyarakat ditutup total sejak pukul 6 WITA Kamis pagi, tepat dimulainya pelaksanaan Nyepi oleh umat Hindu di kawasan ini. Yang tampak hanya sejumlah warga dari unsur pengamanan adat yang lalu lalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga yang sedang melaksanakan Nyepi. Meski tidak dirayakan oleh seluruh warga, sebagai wujud toleransi, pihak Muspida sendiri menghimbau warga untuk tidak berlalu lalang di kawasan perkampungan umat Hindu yang tengah melaksanakan Nyepi hari ini. CG Anjarwata, Pecalang. Kita jaga dari pagi tadi hingga besok subuh selesai. Pengamanannya seperti apa sih Pak? Ya, begini Pak, kami kan ini punya sepi Pak kan. Jadi sepi itu cuma kami jalan memantau. Terutama malam hari ya Pak ya? Iya, terutama kalau kita bisa ya dari sekarang ini sampai hingga besok pagi. Pada Kamis hari ini, seluruh umat Hindu di seluruh daerah merayakan Tahun Baru Caka 1941 dengan melaksanakan catur berata penyepian dengan 4 pantangan. Amati geni tidak menyalakan api, amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak bepergian, dan amati lelanguan tidak berhura-hura. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Ratusan umat Hindu yang terdampak gempa di Desa Taman Sari, Kabupaten Lombok Barat, tetap melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi dalam suasana keterbatasan karena sebagiannya masih tinggal di tenda pengungsian. Pelaksanaan penyepian umat Hindu di kawasan tersebut tetap berlangsung hikmat dan penuh toleransi antar warga. Meski berada dalam suasana keprihatinan, suasana perayaan Hari Raya Nyepi tetap terlihat di Desa Taman Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang ratusan kepala keluarga diantaranya menjalankan tapa berata penyepian. Meskipun masih berada dalam suasana gempa bumi, perayaan Nyepi di sejumlah daerah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat berlangsung dengan hikmat. Kondisi hikmat dan sepi pun tetap terlihat di sejumlah jalan desa yang menjadi perkampungan umat Hindu di wilayah ini karena sebagian besar mereka tengah berdiam diri di rumah dan tidak beraktivitas. Sejumlah warga yang masih tinggal di tenda pengungsian pun tetap terlihat juga tengah melaksanakan rangkaian Hari Raya Nyepi walaupun dalam kondisi keterbatasan dan keprihatinan. Meski hanya dijalankan oleh ratusan kepala keluarga, suasana tenang penuh toleransi juga tetap ditunjukkan warga desa lain agar tidak mengganggu warga mereka yang tengah melaksanakan Nyepi dan tengah berlangsung dari nenek moyang mereka dahulu. Oh iya, kalau untuk dari Dusun Montong Sagar sendiri kira-kira 50 rumah mungkin yang 50 rumah mungkin yang sedang melaksanakan Nyepi. Saya belum hitung itu berapa jumlah orangnya. Kegiatannya sekarang mereka semuanya hanya diam saja di rumah. Dengan tetap mengedepankan rasa toleransi dan juga saling menghormati antar sesama, para warga desa berharap keharmonisan tersebut tetap terjaga dan mereka senantiasa bisa hidup rukun dalam keberagaman hingga anak cucu mereka nantinya. Dari Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan.
Guna mengantisipasi penyebaran virus rabies, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram melakukan vaksinasi hewan peliharaan milik warga. Selain sebagai langkah antisipasi penularan rabies, upaya tersebut dilakukan untuk lebih menyadarkan warga untuk menjaga kesehatan hewan peliharaannya. Tindakan pencegahan penyebaran penyakit rabies terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram melakukan vaksinasi hewan peliharaan milik warga masyarakat. Vaksinasi hewan peliharaan tersebut digelar gratis bertempat di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dan ramai didatangi warga masyarakat yang sengaja datang membawa peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Selain sebagai langkah antisipasi penularan virus rabies, langkah tersebut dilakukan Dinas Peternakan Lotim untuk menggugah kesadaran para pemilik hewan peliharaan agar rutin memeriksakan kondisi kesehatan peliharaan mereka. Pihak Dinas Keswan sendiri menyatakan langkah vaksinasi hewan tersebut untuk memberikan kekebalan tubuh kepada hewan itu sendiri sebagai langkah untuk mengantisipasi berbagai penyakit yang mungkin ditularkan seperti virus rabies yang saat ini marak ditemukan. Sementara itu, langkah pihak terkait menggelar vaksinasi mendapat respon baik dari warga karena bisa mengurangi kekhawatiran warga pemilik hewan peliharaan serta mendapatkan pengetahuan tentang pola menjaga kesehatan hewan. Sebagai upaya untuk mencegah hewan-hewan penular rabies ini dapat terlindungi tubuhnya, membentuk antibodi kekebalan, supaya ya intinya mengantisipasi munculnya kasus rabies di wilayah kita. Karena kita tahu bahwa di Pulau Sumbawa kan terutama Dumpu dan kami menyambut sangat senang sekali karena kenapa kami senang karena rabies ini bisa kan menular ke manusia. Sedangkan di rumah juga ada anak-anak gadis ini yang pelihara kucing, yang senang kucing. Nah oleh karena itu kami sangat menyambut dengan senang sekali program pemerintah ini. Langkah vaksinasi menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah mencegah meluasnya penyebaran virus rabies yang telah ditemukan di Pulau Sumbawa beberapa waktu lalu dan menyebabkan sedikitnya 6 orang dilaporkan meninggal dunia karena positif terjangkit rabies. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Dampak gempa masih dirasakan warga para penggiat usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Meski telah mulai beraktivitas normal, namun mereka masih terkendala soal pemasaran dan juga sepinya peminat hasil olahan mereka. Geliat para warga pengelola usaha mikro dan menengah di Kabupaten Lombok Utara saat ini mulai terlihat beraktivitas kembali pasca gempa beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah para penggiat UMKM produksi olahan kopi di Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, KLU yang kini mulai berproduksi kembali setelah sempat vakum beberapa waktu lalu. Di kawasan ini, para warga bergerak mengolah hasil alam dan potensi lainnya secara berkelompok demi kembali menata ekonomi mereka yang sempat terpuruk akibat gempa. Saat ini meski terdata telah mulai berproduksi secara normal, namun sejumlah kendala masih dihadapi para penggiat UMKM, salah satunya adalah soal sulitnya memasarkan hasil olahan mereka. Di sisi lain, minimnya pendampingan serta masih terbatasnya sistem pengepakan karena alat yang belum memadai membuat hasil olahan belum bisa bersaing secara kemasan dengan produk olahan daerah lain. Kebetulan kawan-kawan ikut di Shopee itu, katanya di Shopee itu rata-rata di Lombok Utara itu belum memenuhi standar. Hanya kan kematangannya sama kualitasnya kurang bagus. Katanya yang di Shopee itu pun cuman berapa produk yang lulus. Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat pun mencatat meski jumlah UMKM secara kuantitas terus bertumbuh mencapai angka 600 unit lebih, namun hal tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas olahan serta persoalan pemasaran sehingga belum menguntungkan para pelaku UMKM secara ekonomi. Para pedagang ini kan maunya BUMDes itu membayar langsung hingga Pemda kan membantu BUMDes itu sama 100 juta sebagai modal awal untuk menerima produk-produk lokal. Namun dalam kenyataannya ya kadang-kadang ada yang menerima, ada yang enggak juga gitu. Selain berharap hasil olahan mereka bisa bernilai jual dan mendongkrak ekonomi mereka, para pelaku UMKM di kawasan ini berharap peran aktif pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan dan solusi konkret sangat diharapkan agar produk olahan mereka bisa dikenal dan mampu bersaing di pasaran. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan.
Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Perayaan Hari Raya Nyepi serentak dilakukan umat Hindu di berbagai daerah. Di Kota Mataram, sejumlah ruas jalan dan kompleks pertokoan ditutup total untuk menghormati umat Hindu yang tengah melakukan tapa berata penyepian. Sepasang suami istri diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena nekat menanam narkotika jenis ganja di pekarangan rumahnya di Dusun Penjor, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Sebuah kawasan konservasi pelestarian tanaman mangrove di Kabupaten Lombok Barat kini menjadi kawasan alternatif berwisata karena menyimpan keindahan panorama hutan mangrove dan pesona ribuan kepiting yang hidup di dalamnya. Sepasang suami istri diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena nekat menanam narkotika jenis ganja di pekarangan rumahnya di Dusun Penjor, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Menurut pengakuan tersangka, bibit ganja tersebut dibawa dari luar negeri saat pulang menjadi TKI di Brunei Darussalam 2 bulan lalu. Dua pelaku masing-masing berinisial SK 50 tahun, SP 30 tahun, pasangan suami istri warga Dusun Penjor, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, terpaksa diamankan tim Satres Narkoba Polres Lombok Utara karena kedapatan menanam pohon ganja di pekarangan rumahnya. Penangkapan keduanya berawal dari laporan salah seorang warga desa yang resah mengetahui pasangan suami istri tersebut menanam ganja di pekarangan rumahnya dan membuat resah para tetangganya. Berdasarkan laporan tersebut, petugas langsung mengecek ke TKP rumah tersangka dan mendapati sedikitnya 20 batang tanaman ganja setinggi 80 cm yang siap panen serta 50 benih tanaman ganja yang masih berukuran 5 cm ditanam di halaman rumah pasutri tersebut. Kepada petugas, keduanya mengaku bibit tanaman ganja tersebut dibawa dari Brunei Darussalam 2 bulan lalu saat pulang menjadi tenaga kerja dan selama ini dijadikan sayur untuk keluarga. Keduanya juga mengaku tidak mengetahui kalau tanaman yang ditanam adalah ganja yang merupakan jenis narkotika golongan 1 yang dilarang peredarannya. Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres KLU, salah seorang pelaku SP pingsan karena mengetahui perbuatannya menanam ganja menyebabkan dirinya dan sang suami mendekam di sel tahanan. Mendapatkan beberapa pohon yang waktu itu kita duga jenis ganja sebanyak 20 pohon dan 51 benih. Yang dari untuk variasi ketinggian rata-rata yang paling tinggi sekitar 80 cm, ada juga yang tingginya mungkin berkisar sampai 20 cm. Nah, untuk bibit yang ukuran 51 rata-rata 5 cm. Kasus pasutri ini saat ini tengah didalami petugas untuk memastikan asal-usul barang haram tersebut serta untuk mendalami pengakuan dari para pelaku yang masih dinilai ganjal oleh petugas. Atas perbuatannya nekat memiliki dan menanam narkotika jenis ganja, para pelaku diancam pasal 112 Yunto pasal 114 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram membekuk seorang pelaku pencurian kotak amal tempat ibadah yang kerap beraksi di Kota Mataram dan meresahkan warga. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti kipas angin dan sejumlah alat elektronik yang diduga adalah hasil kejahatannya. Pelaku berinisial AK alias ADT, 30 tahun warga Sandubaya, Kota Mataram, kembali diamankan tim Resmot Satreskrim Polres Mataram karena diduga melakukan sejumlah aksi pencurian kotak amal masjid yang ada di sejumlah wilayah hukum Polres Mataram. Penangkapan pelaku berkat laporan sejumlah pengurus masjid yang mengaku kehilangan sejumlah alat elektronik serta kotak amal berisi uang jutaan rupiah yang merupakan sumbangan warga yang diletakkan dalam areal masjid. Berdasarkan ciri-ciri pelaku yang dilaporkan warga, petugas pun akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang juga adalah seorang residivis kasus pencurian yang telah beberapa kali keluar masuk penjara. Saat diamankan, petugas berhasil menyita 2 unit kipas angin, sebuah DVD player, sandal jepit, dan baju yang diduga merupakan hasil kejahatannya, sementara uang kotak amal masjid tidak ditemukan. Berdasarkan interogasi petugas, pelaku mengaku telah melakukan pencurian di 5 lokasi tempat ibadah dan mengincar isi kotak amal yang dibobol saat jemaah masjid sudah sepi dengan cara masuk dengan merusak kunci pintu atau jendela masjid. Syukur marbotnya melihat tersangka ini melakukan aksinya dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Yang kedua di BTN Gria Citra Agung, ini juga kotak amal di daerah Cakra. Yang ketiga di Karang Tumbuk juga Cakra. Yang keempat di Dayen
Peken Ampenan. Kasus ini tengah didalami petugas terkait jumlah TKP tempat pelaku melakukan aksi kejahatannya, serta sejumlah barang elektronik milik tempat ibadah yang belum ditemukan dan juga telah dijual pelaku kepada penadah. Atas perbuatannya melakukan pencurian dengan pemberatan, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Tim Satuan Resmo Polres Lombok Timur berhasil meringkus 6 pelaku judi domino yang selama ini meresahkan di Desa Lenek Baru, Kecamatan Lenek, Kamis sore. Selain mengamankan para tersangka, dari TKP petugas juga berhasil menyita uang taruhan jutaan rupiah sebagai barang bukti. 6 orang pelaku judi domino di Dusun Bobol, Desa Lenek Baru, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur berhasil diringkus Satuan Tim Resmo Polres Lombok Timur Kamis sore. Keenam pelaku masing-masing AK 55 tahun dan I 47 tahun, keduanya asal Desa Lenek, kemudian JH 32 tahun, J 44 tahun, dan MS 46 tahun, asal Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur. Keenam pelaku digerebek petugas saat mereka sedang berjudi domino di salah satu rumah pelaku dengan taruhan uang bernilai jutaan rupiah. Di TKP, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 set kartu domino, 34 set kartu domino cadangan, 2 buah tikar, 6 buah HP milik pelaku, 5 unit sepeda motor, dan uang taruhan sebanyak Rp2.510.000. Selain untuk menjaga Kamtibmas, penggerebekan lokasi judi tersebut dilakukan terkait laporan warga masyarakat yang resah lingkungan mereka dijadikan tempat berjudi oleh para pelaku. Dalam hal ini tersangka berjumlah 6 orang, berikut BB 2.100.000 yang sudah kita amankan. Lanjut untuk kita pemberkasan untuk pelimpahan ke kejaksaan. Kalau kendaraan sendiri? Untuk kendaraan yang kita amankan memang ada 5 kendaraan dalam hal ini, ada 5 jenis kendaraan. Untuk sementara waktu, keenam tersangka masih menjalani penahanan di Polres Lombok Timur untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Sebuah kawasan konservasi pelestarian tanaman mangrove di Kabupaten Lombok Barat kini menjadi kawasan alternatif berwisata karena menyimpan keindahan panorama hutan mangrove dan pesona ribuan kepiting yang hidup di dalamnya. Selain sebagai kawasan wisata edukasi tentang mangrove, belakangan kawasan ini ramai dikunjungi wisatawan untuk bersuah foto dan menikmati keindahan panorama tepi laut yang alami. Inilah kawasan konservasi mangrove Bage Kembar yang merupakan lahan konservasi yang berawal dari lahan tambak non-produktif yang terhampar seluas 15 hektar terletak di Desa Cendimanik, Kabupaten Lombok Barat. Belakangan kawasan ini ramai dikunjungi dan mulai dikenal karena konon menjadi salah satu destinasi yang cukup unik dengan panorama keindahan di dalamnya. Di kawasan ini, selain bisa menikmati hutan mangrove yang menghampar luas dengan jalan setapak yang dibentuk melingkar sepanjang kawasan, keberadaan ribuan kepiting yang hidup di dalam kawasan bakau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Jika Anda beruntung, tepat menjelang sore hari atau saat air surut, ribuan kepiting tersebut akan bermunculan ke permukiman dan bisa Anda nikmati menjadi panorama berbeda yang tidak Anda jumpai di kawasan destinasi lain. Selain menjadi kawasan edukasi mengenal tanaman mangrove dan ekosistem yang ada di dalamnya, kawasan ini juga menawarkan sejumlah spot untuk berfoto selfie dengan sungguhan panorama hutan bakau yang dikelilingi pemandangan tepi laut yang tenang. Panoramanya tuh bagus banget buat foto, terus bisa lihat kepiting-kepiting cantik, view-nya juga keren banget dah. Oh gitu. Bisa lihat pemandangannya, terus lihat pohon-pohon, spot-spot fotonya tuh keren-keren banget. Nah, jika Anda jenuh dengan pemandangan pinggir pantai kebanyakan dan penasaran ingin menyaksikan ribuan kepiting warna-warni, destinasi kawasan mangrove Desa Cendimanik, Kabupaten Lombok Barat layak Anda kunjungi bersama keluarga. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Mudar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.